Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka pun akan segera disidang. Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan sejumlah tas mewah dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yakni Harvey Muiz. Namun barang bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona. Harvey dan Helena akan segera disidangkan terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus yang menyeret 22 tersangka ini diketahui telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengklaim telah melakukan penyelamatan keuangan negara senilai puluhan triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun ini. Bidang tindak pidana khusus berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan mencapai 1,3 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengklaim telah melakukan penyelamatan keuangan negara senilai puluhan triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun ini. Penyelamatan itu dilakukan dari bidang tindak pidana kasus serta bidang perdata dan tata usaha. Saat upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, dari bidang tindak pidana khusus penyelamatan dan pemulihan keuangan yang dilakukan Kejaksaan Agung mencapai 1,3 triliun rupiah. Jaksa Agung juga menyebut bidang tindak pidana khusus juga tengah menangani perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah yang mencapai total kerugian sebesar 300 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun dan kerugian negara sebesar 29 triliun rupiah. Sementara bidang perdata dan tata usaha senilai 23,16 triliun rupiah. Sedangkan untuk pemulihan negara sebesar 636,38 miliar rupiah. Dan tidak pidana khusus pada semester 1 tahun 2024 telah melakukan penyelamatan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih 1, triliun. Serta di tahun ini bidang khusus sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian total sebanyak 300 triliun. Dan kerugian keuangan negara kena pertanian lingkungan sebanyak 200 triliun.
Mengacu pada data Badan Pemulihan Aset terhitung sejak Desember 2023 hingga Juni 2024, BPA telah melakukan pemulihan aset dengan total mencapai 196 miliar rupiah.